Guru saya iblis, bahasa dia. Ada orang yang berani melawan saya, malam melawan, pastikan pagi mati. Tapi orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu akan ditumbalkan, gitu kan. Sejak peristiwa itu pantesan dia selalu bilang begini di rumah sama istrinya, "Mah, kalau gua mati, tas yang itu lu buka, itu isinya uang dan berlian serta emas. Oh iya. Kalau gue udah mati, tapi kalau gue masih hidup, lu jangan pernah buka." Kisah ini terjadi di sekitaran tahun mungkin sekitar 2015 ya. Seingat saya itu jauh sebelum masa-masa pandemi pada saat itu. Tuh. Dan kebetulan juga memang pada saat itu walaupun saya belum eksis, katakanlah belum eksis, namun diberi kesempatan terlibat dalam peristiwa itu. Dan kebetulan pada saat itu juga ditemani oleh saudara saya Pak Haji Daus gitu. Jadi mungkin nanti saya bercerita izin Pak ya, dalam artian saya tidak akan menyebutkan tempat yang tepat, ya, kamu ya, juga dengan korban itu udahlah. Tapi saya pastikan bahwa peristiwa ini memang terjadi dan melibatkan dari kawan-kawan jamaah Wahidiyah yang melaksanakan 40 harian sholawat wahidiyah di kediaman yang bersangkutan. Ya, betul, ya. Gitu. Jadi kisah ini bermula mungkin ada satu keinginan dari, anggaplah orang ini, katakanlah beliau yang notabene tadi akan ditumbalkan gitu. Dia ada satu keinginan mungkin mengikuti jejak orang tuanya, ya mempunyai satu kelebihan yang mungkin bisa berguna untuk diri sendiri dan keluarga atau masyarakat gitu. Ya katakanlah dia berguru pada orang-orang spiritual. Nah singkat cerita dia akhirnya mendapatkan tempat di salah satu pinggiran Jakarta, dan saya juga tidak tahu nama padepokannya itu apa, tapi padepokan di sana itu konon kabarnya dia membuka pengobatan dan juga pelatihan spiritual. Nah jadi orang ini tertarik. Lalu dia mendatangi tempat itu, singkat ceritanya dia berguru. Nah, beberapa masa kemudian selama dia berguru di sana itu ada satu arahan dari guru besarnya untuk proses, kalau bahasa umum apa ya, kenaikan ilmu gitu Pak. Kenaikan ilmu, kenaikan tingkat ya, kenaikan tingkat gitu. Jadi akhirnya dia itu diajak oleh gurunya dan salah satu orang kawan gurunya dari etnis Cina gitu. Dan dia tidak curiga, dan kebetulan dia ini pun
dapat mengendarai mobil gitu ya. Jadi mereka bertiga berangkat. Singkat cerita sampai di daerah Panjalu terjadi semacam ritual yang kata gurunya ini persiapan untuk kenaikan tingkat dia. Nah, setelah mengadakan ritual kan ada beberapa sesaji. Nah, di antara sesaji itu ada semacam kue kembang dan juga seperti gabah gitu yang saya dengar cerita di awal. Nah, setelah dia mencicipi hidangan yang sudah disiapkan, saat itulah terjadi peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, Pak. Karena setelah dia makan, dia itu seperti orang kesurupan, ngamuk di daerah Panjalu, sampai dia melarikan diri dari lokasi, dan singkatnya itu sampai tertangkap pihak kepolisian. Nah, berarti itu terjadi sampai kepolisian sampai terjun untuk mengamankan hal tersebut gitu. Iya, jadi gurunya berpikir mungkin sesuai dengan harapan dia. Ternyata anak ini lari frontal setelah makan itu. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi bagi orang yang melihat itu dia mungkin kesurupan atau apa. Singkatnya dia itu melarikan diri dari lokasi, dan kedua orang ini, katakanlah gurunya dan kawannya ini, awalnya nggak tahu keberadaan dia. Tapi ketika dihubungi oleh pihak kepolisian, akhirnya mereka memahami bahwa anak itu ditangkap oleh polisi karena dianggap mungkin rusuh di masyarakat, seperti orang gila. Nah, akhirnya singkat cerita, pihak kepolisian menghubungi pihak keluarga dari anak ini di Jakarta. Lalu dengan kondisi seperti itu, orang tua mana yang tidak panik dan kondisi anak seperti itu, Pak ya. Nah, iya, akhirnya setelah mendapat berita itu secepatnya pun pihak keluarga, orang tuanya terutama dari bapaknya ini langsung berangkat ke daerah Panjalu untuk menjemput anaknya di kepolisian daerah sana. Ketika sampai di sana, mendapat keterangan dari kepolisian yang seperti itu, yang anehnya itu seakan-akan gurunya dan kawannya itu melepas diri, entah dengan berpura-pura bagaimana. Intinya ketika orang tuanya itu datang, dua orang ini hilang gitu. Tapi ada satu keterangan yang ditinggalkan, bahwa sebelum berangkat keterangan itu dibuat di Jakarta, yang mana isi keterangan itu dari surat kepolisian, dari pihak polisian kalau nggak salah ya, itu sudah dapat izin bahwa mereka ini sedang membawa orang yang terkena gangguan jiwa. Gitu. Akhirnya orang tuanya berpikir, kalau suatu saat nanti terjadi sesuatu pada anaknya hingga mungkin fatal, maka surat itu yang memperkuat bahwa orang ini entah itu terjun ke laut atau bagaimana, karena dia tidak waras. Itu yang memperkuat gitu kan alibinya. Nah, singkat ceritanya, anaknya dibawa pulang ke Jakarta. Ketika sampai di Jakarta, hal itu tetap berlanjut. Anak ini nggak jelas kelakuannya. Sampai akhirnya itu pihak keluarga berusaha untuk mengobati putranya, gitu. Ya. Dan kebetulan saya pada masa-masa itu kan masih penyiaran di daerah beliau ini, Pak Haji Daus, kawan saya di daerah Ciputat, Tangerang, gitu. Jadi saat itu awal pertama saya nggak terlibat. Itu belum tahu atau belum ngerti kalau mau tentang tumbal pesugihan, belum ya? Ini belum terbongkar? Belum terbongkar sama sekali. Jadi keluarga menerima anaknya itu pergi dalam keadaan sehat. Setelah peristiwa itu jiwanya terganggu. Sampai anak istrinya itu khawatir, gitu kan. Puncaknya itu saya dapat berita kawan-kawan Wahidiyah itu dihubungi. Jadi itu selang berapa bulan setelah kejadian? Setelah 1 minggu kejadian, karena pada saat itu kebetulan kawan-kawan di sekitar rumah itu banyak pengamal Wahidiyah, seperti itu.
Jadi mungkin ada masukan, akhirnya pihak keluarga menghubungi salah satu kawan Wahidiyah. Nah, sebagaimana yang diamanakan oleh beliau, Romo Yai itu, maka solusinya adalah kita bersolawat kepada beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sohibul Syafaah, seperti itu, Pak. Nah, itu berjalan waktu 4 hari. 4 hari berjalan, saat itu saya belum terlibat dan sama sekali belum mendengar beritanya, gitu. Sampai tiba satu malam itu yang bisa dikatakan luar biasa, yang mana kawan-kawan itu akhirnya kan berpikir 2 kali untuk menemani mujahadah 40-an. Itu sudah jalan 4 hari, Pak? Sudah 4 hari. Iya, terus gimana? Ya, karena ada satu peristiwa begini. Ketika selesai mujahadah, kawan-kawan Wahidiyah itu pulang ke rumah masing-masing, mau pulang, maksudnya mau pulang. Ketika mereka keluar dari rumah yang bersangkutan, salah satu kawan kita ketika posisi dia mau mengambil sendal, berarti kan posisinya nunduk, Pak, agak bungkuk ya. Ya. Nah, ketika posisi dia bungkuk, tiba-tiba itu dia jatuh tersungkur. Sampai dia merasa kesakitan, dia bilang, waduh, punggung gua kenapa nih? Nah, kawan saya yang di belakang itu melihat, ternyata, Pak, luar biasa. Di tubuh kawan saya yang jatuh itu ada gagang pisau tertancap, berarti bilahnya situ sudah masuk ke dalam badan. Ya, akhirnya kawan saya itu mencabut pisau itu lalu menutup luka. Ketika dilihat, kurang lebih secara umum ya, katakanlah ada salah, saya minta maaf. Umumnya pisau roti itu yang bergerigi seperti gergaji itu ya panjang mungkin sekitar 15 cm gitu kan, kurang lebih. Itu berarti tertanam, karena yang tersisa adalah gagang. Berarti bilanya sudah masuk. Kalau kita lihat dari posisi itu, tusukan kemari, itu pasti tembus ke belakang. Ini karena nunduk, berarti dia arahnya ke atas, ke organ dalam atas. Karena dari punggung ke atas, lurus. Nah, singkat cerita, korban langsung dilarikan ke rumah sakit, dan pihak keluarganya pun dihubungi. Salah satunya saat itu adiknya juga mengantar, adiknya korban nih, yang tertusuk itu ikut mengantar. Loh, ini berarti yang tertusuk itu yang kawan Wahidiyah yang menemani, yang menemani 40-an di rumahnya, gitu. Sedangkan penusukan itu terjadi, pelakunya itu dalam keadaan tidak sadar, berarti gila. Ya, seperti itu, Pak. Nah, terus dari beberapa rumah sakit pertama dari hasil ronsen, kemudian ada biaya pengobatan sekian, sampai puluhan juta untuk DP awal sebelum ambil tindakan. Itu perjalanan mulai jam 10:30. Rumah sakit A, B, mohon izin saya nggak perlu menyebutkan nama rumah sakitnya ya, gitu. Jadi sampai 5 rumah sakit itu dengan diagnosa yang ada dari hasil ronsen itu menunjukkan kedalaman luka tusuk. Itu ada mereka berinisiatif, ini bisa diambil tindakan pengobatan tapi dengan biaya sekian. Karena pihak keluarga itu juga berpikir tidak ada uang sebesar itu, akhirnya mencari solusi lain, pindah lagi ke rumah sakit lain. Singkat cerita, tepat menjelang subuh, korban itu berada di rumah sakit, salah satu rumah sakit besar yang mungkin bisa dikatakan terakhir lah ya, terakhir. Mau tidak mau dia berpikir, kalau tidak juga mungkin ya terpaksa lah dicari biaya gitu. Gitu. Yang mana akhirnya ketika di sana itu hasil diagnosa dari dokter bersangkutan di rumah sakit itu sangat-sangat di luar akal. Karena tindakan dokter untuk penanganan medis seperti itu hanya membersihkan luka, Pak, kemudian dijahit. Nah, pihak keluarga korban berpikir
Karena dia ikut perjalanan dari rumah sakit A, B, C, dan seterusnya. Itu hampir rata-rata luka tusukan itu kedalamannya itu sekitar 15 cm. Iya, iya. Kok di rumah sakit ini hanya mengambil tindakan dijahit? Bahkan ketika ditanyakan kepada dokter yang bersangkutan, dokter itu menjawab, ya anak ibu itu nggak mesti dirawat di sini. Karena luka tusukannya itu saya juga bingung. Pisau apa yang nusuk? Karena kedalamannya itu hanya sekitar 5 atau 6 cm. Berarti kan berkurang dari diagnosa awal. Iya, itu satu hal yang tidak bisa diterima akal oleh dunia medis saat itu. Sampai dokter mengatakan, kalau ini hasil ronsen rumah sakit lain, oke Bu, tapi ibu ketika bawa kemari, ini hasil ronsen dari saya, maka saya ambil tindakan ini. Oh iya. Kalau ibu mau merawat anak ibu di sini, untuk apa? Ya, dengan keterangan dokter seperti itu, ada kawan kita dibawa pulang. Nah, akhirnya kan terjadi kegaduhan di kalangan kawan-kawan nih. Iya. Bagaimana untuk nemani 40 nanti malam? Karena kita baru 4 hari, berarti masuk malam ke-5. Malam ke-5. Nah, jadi satu hari itu gelisah kawan-kawan. Nah, kebetulan kita di Jakarta, alhamdulillah dengan izin beliau Romo Yai dan beliau Mu'alif Sholat Wahidiyah, Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Kan dengan peristiwa itu, ini 40-an di rumah tersebut terhenti apa dilanjutkan? Ya. Kalau dilanjutkan teman-teman mungkin nggak siap. Ya. Ya, akhirnya saya diminta untuk gabung dengan kawan-kawan. Akhirnya saya gabung dengan kawan-kawan, dan ternyata memang yang saya lihat seperti itu. Saya langsung ke rumahnya, jadi masih suasana siang ya, menjelang sore. Saya ke rumahnya, setelah saya banyak bicara sama keluarga bahwa untuk melanjutkan mujahadah 40-an di rumah tersebut. Nah, yang mana mungkin nanti saya koordinasi dengan kawan-kawan yang sudah berjalan. Biasa mereka melakukan mujahadah itu selepas maghrib. Selepas maghrib sampai isya lewat gitu ya. Lalu saya minta pada saat itu kalau bisa seperti umumnya aja sekitar habis isya lah jam 7:30. Nah, singkat cerita saya pulang dari rumah dia. Ketika saya berjalan saya ditelepon oleh pihak keluarganya. Ternyata Pak, setelah saya datang itu, orang ini ngamuk. Ya, yang dianggap stres. Iya, ngamuk Pak. Paniklah keluarga. Saya dihubungi karena saya habis ke rumahnya kan, menyampaikan itu untuk mujahadah dilanjutkan. Ya. Ketika saya sampai, itu nggak ada yang berani mendekat karena posisi orang ini dia memegang golok tanpa sarung sambil memeluk anak dan istrinya. Jadi anak yang masih bayi digendong sama istrinya, dia itu memegang bagian leher dari istrinya. Dia begini.